Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah teman-teman mahasiswa dan para santri kita membahas tentang peminangan. Pertama, pengertian peminangan. Kata peminangan berasal dari kata pinang atau meminang, kata kerja. Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut dengan khitbah. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya antara lain meminta wanita untuk dijadikan istri bagi diri sendiri atau orang lain. Atau bisa juga menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita, atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Kemudian peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah yang memenuhi syarat-syarat berikut. Pertama, tidak dalam pinangan orang lain. Kedua, pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar'i yang melarang dilangsungkannya pernikahan. Ketiga, perempuan itu dalam masa iddah karena talak raj'i. Keempat, apabila perempuan dalam masa iddah karena talak bain, hendaklah meminang dengan cara-cara sirri atau tidak terang-terangan. Kedua, tentang melihat pinangan. Untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga, kesejahteraan dan kesenangannya, seyogianya laki-laki melihat dulu perempuan yang akan dipinangnya, sehingga ia dapat menentukan apakah pinangan itu diteruskan atau dibatalkan. Dalam agama Islam, melihat perempuan yang akan dipinang itu diperbolehkan selama dalam batas-batas tertentu, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anil Mughirah bin Syu'bah annahu khotaba imra'ata faqala lahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ungdur ta ilaiha qala la qala ungdur ilaiha fa innahu ayyudima bainakuma. Dari Mughirah bin Syu'bah, ia pernah meminang seorang perempuan. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Sudahkah kau lihat dia?" Ia menjawab, "Belum." Sabda Nabi, "Lihatlah dia lebih dahulu, agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng." Bagian badan wanita yang boleh dilihat ketika dipinang, para fuqaha berbeda pendapat. Imam Malik
hanya membolehkan pada bagian muka dan dua telapak tangan. Fuqaha yang lain seperti Abu Daud Al-Dhahiri membolehkan melihat seluruh badan kecuali dua kemaluan. Sementara fuqaha yang lain melarang melihat sama sekali. Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak tangan, muka, dan dua telapak kaki. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena dalam persoalan ini terdapat suruhan untuk melihat wanita secara mutlak, terdapat pula larangan secara mutlak, dan ada pula suruhan yang bersifat terbatas, yakni pada muka dan dua telapak tangan. Berdasarkan pendapat mayoritas ulama, berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan janganlah mereka atau kaum wanita menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Yang dimaksud dengan perhiasan yang biasa nampak daripadanya adalah muka dan dua telapak tangan. Di samping itu juga dikiaskan dengan kebolehan membuka muka dan dua telapak tangan pada waktu berhaji bagi kebanyakan fuqaha. Tentang fuqaha yang melarang melihat sama sekali, maka mereka berpegang kepada aturan pokok, yaitu larangan melihat orang-orang wanita. Berdasarkan salah satu riwayat dari Abu Razak dan Sa'id bin Mansur, Umar pernah meminang putri Ali yang bernama Ummu Kulsum. Ketika itu Ali menjawab bahwa putrinya masih kecil. Kemudian Ali berkata lagi, nanti akan saya suruh datang Ummu Kulsum itu kepada engkau. Bila mana engkau suka, engkau dapat menjadikannya sebagai calon istri. Setelah Ummu Kulsum datang kepada Umar, lalu Umar membuka pahanya. Serentak Ummu Kulsum berkata, seandainya Tuan bukan seorang khalifah, tentu sudah saya colok kedua mata Tuan. Bila mana seorang laki-laki melihat bahwa pinangannya ternyata tidak menarik, hendaklah dia diam dan jangan mengatakan sesuatu yang bisa menyakiti hatinya, sebab boleh jadi perempuan yang tidak disenanginya itu akan disenangi oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, tentang meminang pinangan orang lain. Meminang pinangan orang lain itu hukumnya haram, sebab berarti menyerang hak dan menyakiti hati peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan, dan mengganggu ketentraman. Hukum tersebut berdasarkan sabda Nabi, al-mu'minu akhul mu'mini, fala yahillu lahu ayyabta'a ala bai'i akhihi wala yakhtuba ala khitbati akhihi hatta yadaro. Orang mukmin dengan mukmin adalah bersaudara, maka tidak boleh ia membeli barang yang sedang dibeli saudaranya, dan jangan meminang pinangan saudaranya sehingga ia meninggalkannya. Meminang pinangan orang lain yang diharamkan itu bila mana perempuan itu telah menerima pinangan pertama dan walinya telah dengan terang-terangan mengizinkannya, bila izin itu memang diperlukan. Tetapi kalau pinangan semula ditolak dengan terang-terangan atau sindiran,
atau karena laki-laki yang kedua belum tahu ada orang lain sudah meminangnya, atau pinangan pertama belum diterima, juga belum ditolak, atau laki-laki pertama mengizinkan laki-laki kedua untuk meminangnya, maka yang demikian itu diperbolehkan. At-Tirmizi meriwayatkan dari Asy-Syafi'i tentang makna hadis tersebut sebagai berikut. Bila mana perempuan yang dipinang merasa ridho dan senang, maka tidak ada seorang pun meminangnya lagi. Tetapi kalau belum diketahui ridho dan senangnya, maka tidaklah berdosa untuk meminangnya. Jika pinangan laki-laki pertama sudah diterima, namun wanita tersebut menerima pinangan laki-laki kedua, kemudian menikah dengannya, maka hukumnya berdosa, tetapi pernikahannya sah. Sebab yang dilarang adalah meminangnya, sedang meminang itu bukan merupakan salah satu syarat sahnya nikah. Karena itu pernikahannya tidak boleh dipasah, walaupun meminangnya itu merupakan tindakan pelanggaran. Imam Abu Daud berkata, pernikahannya dengan peminang kedua harus dibatalkan, baik sesudah maupun sebelum persetubuhan. Ibnu Qasim berpendapat bahwa yang dimaksud larangan tersebut adalah jika seorang yang baik atau soleh meminang di atas pinangan orang soleh pula. Sedangkan apabila peminang pertama tidak baik, sedang peminang kedua adalah baik, maka pinangan semacam itu diperbolehkan. Nah, teman-teman, adapun mengenai waktu pelaksanaan pernikahan, maka para fuqaha berbeda pendapat. Waktunya adalah ketika masing-masing pihak atau peminang dan yang dipinang sudah cenderung satu dengan lainnya, dan bukan pada waktu awal peminangan. Pendapat ini didasarkan atas hadis Fatimah binti Qais, Ja'at Fatimatu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fadakarat lahu anna Aba Jahmi bin Hudzaifah wa Muawiyah bin Sufyan khatabaha faqala amma Abu Jahum farajulun la yarfa'u asahu anin nisa'i wa amma Muawiyah fasaut luka la malalahu walakinil kahi Usama. Fatimah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia menceritakan kepada beliau bahwa Abu Jahm bin Hudzaifah dan Muawiyah bin Abi Sufyan telah meminangnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Jahm adalah orang tidak pernah mengangkat tongkatnya dari orang-orang perempuan atau suka memukul. Adapun Muawiyah adalah orang miskin, tetapi nikahlah kamu dengan Usama. Nah, itu teman-teman yang ketiga. Kemudian yang keempat, tentang meminang perempuan yang sedang dalam masa iddah. Meminang mantan istri orang lain yang sedang dalam masa iddah, baik karena kematian suaminya, karena talak raj'i maupun talak ba'in, maka hukumnya haram. Jika perempuan yang sedang iddah karena talak raj'i, maka ia haram dipinang karena masih ada ikatan dengan mantan suaminya, dan suaminya itu masih berhak merujuknya kembali sewaktu-waktu ia suka. Jika perempuan yang sedang iddah karena talak ba'in, maka ia haram dipinang secara terang-terangan
karena mantan suaminya masih tetap mempunyai hak terhadap dirinya, juga masih mempunyai hak untuk menikahinya dengan akad baru. Jika ada laki-laki lain meminangnya di masa iddahnya, berarti ia melanggar hak mantan suaminya. Dalam hal boleh atau tidaknya meminang perempuan yang sedang iddah secara sindiran, maka di kalangan ahli fikih berbeda pendapat. Pendapat yang benar menyatakan boleh. Perempuan yang sedang iddah karena kematian suaminya, maka ia boleh dipinang secara sindiran selama masa iddah, karena hubungan suami istri di situ telah terputus sehingga hak suami terhadap istrinya hilang sama sekali. Sekalipun demikian, dilarang meminang dia secara terang-terangan untuk menjaga agar perempuan itu tidak terganggu dan tercemar oleh para tetangganya, serta menjaga perasaan anggota keluarga si dan para ahli warisnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala junaha akum fima aradtum bihi min khitbatin nisa'i au aknantum fi anfusikum alimallahu annakum satadkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirron illa an taqulu qawlan ma'rufa wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablugol kitabu ajalu wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu al-ayat. Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran, atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Dalam pada itu, janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam atau berketetapan hati untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Yang dimaksud dengan perempuan-perempuan di sini adalah perempuan yang sedang dalam masa iddah karena kematian suaminya. Sebab yang dibicarakan dalam ayat ini adalah soal kematian. Sedangkan maksud dari kata sindiran adalah seorang yang mengucapkan kata-kata tersuratnya berlainan dengan yang tersiratnya. Misalnya, saya ingin menikah, atau saya mengharapkan sekali agar Allah memudahkan jalan bagiku untuk memperoleh istri yang soleh. Termasuk dalam kategori meminang dengan sindiran adalah memberikan hadiah kepada perempuan yang sedang dalam masa iddah, atau laki-laki menguji dirinya dengan menyebutkan jasa baiknya sebagai cara meminang dengan sindiran. Hal ini pernah dilakukan oleh Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain. Sukainah binti Handola menceritakan Ali bin Muhammad bin Ali pernah meminangku ketika masa iddahku sebelum selesai, karena suamiku meninggal. Ia berkata, engkau tentu tahu bahwa aku adalah kerabatnya Rasulullah SAW dan kerabatnya Ali, serta betapa mulianya kedudukanku di kalangan bangsa Arab. Lalu aku menjawab, mudah-mudahan Allah mau mengampuni kamu, wahai Abu Ja'far.
engkau adalah seorang yang menjadi teladan, tetapi engkau meminangku di masa idahku begini. Ia menjawab, saya hanya sekedar memberitahukan kepadamu tentang hubungan kekerabatanku dengan Rasulullah dan Ali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah masuk ke rumah Ummu Salamah ketika masa idah karena kematian Abu Salamah. Beliau bersabda, walaqad alimti anna Rasulullah wa khiratuhu wa maudhi fi qaumi. Tentu engkau sudah tahu bahwa aku ini seorang Rasul dan terbaik, serta betapa mulianya kedudukanku di kalangan bangsa Arab. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum meminang dengan terang-terangan kepada mantan istri orang lain ketika masa idahnya adalah haram. Kalau meminang dengan sindiran kepada perempuan yang sedang idah karena talak bain atau talak mati, itu dibolehkan. Akan tetapi kepada perempuan yang sedang idah karena talak raj'i, hukumnya haram. Bagaimana hukumnya meminang secara terang-terangan kepada perempuan yang sedang idah, tetapi pelaksanaan akad nikahnya sesudah idahnya habis? Dalam hal ini, para ulama fikih berbeda pendapat. Imam Malik berkata, akad nikahnya sah, tetapi meminangnya secara terang-terangan itu haram, karena antara meminang dan akad nikah itu berlainan. Tetapi bila mana akad nikahnya terjadi pada masa idah, maka para ulama sepakat harus dibatalkan, sekalipun antara mereka berdua telah terjadi persetubuhan. Apakah nantinya boleh dinikahkan lagi atau tidak sesudah masa idahnya habis? Maka Imam Malik, Lais, dan Al-Auza'i berkata, tidak boleh menikah lagi setelah masa idahnya habis. Jumhur ulama berkata, mereka boleh menikah lagi kapan saja mereka suka, asalkan masa idahnya telah habis. Kemudian teman-teman mahasiswa dan para santri, yang kelima tentang berkholwat atau menyendiri dengan tunangan. Menyendiri dengan tunangan hukumnya haram, karena bukan muhrimnya. Agama tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat. Hal ini karena menyendiri dengan pinangan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama. Akan tetapi, bila ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka dibolehkan. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda, la yahluwanna wa rajulun bimro'atin la tahillu lahu fa in salisuhuma syaiton ila limuhrimin. Jangan sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya, karena ketiganya adalah setan. Demikian teman-teman tentang pertunangan. Tadi kita telah mendalami tentang peminangan ini, atau dalam bahasa Sunda disebut dengan tunangan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.